Raffi Ahmad adalah salah satu artis yang memiliki perusahaan dengan nilai 3.000 miliar. Maka tak heran jika sering sekali Raffi Ahmad diterpa dugaan kasus pencucian uang. Baru-baru ini Raffi dituduh melakukan pencucian uang yang nominalnya tuh nggak main-main, ratusan miliar dengan ratusan rekening. Padahal belum lama ini Raffi juga dituduh hal yang sama. Kalau teman-teman masih ingat, kemarin di kasusnya Rafael Alun Trisambodo, petugas pajak yang korupsi sampai ratusan miliar dan melakukan gratifikasi itu, Raffi dianggap salah satu orang yang mencuci uang haramnya dari Rafael Alun. Namun kasus yang melibatkan Raffi ini ya buktinya tidak menguap begitu saja, tidak terbukti. Kita lupa atau bahkan memang itu hanya gosip atau tuduhan belaka. Namun baru-baru ini Raffi kena lagi, dianggap salah satu orang yang terlibat dalam pencucian uang. Sekali lagi dianggap atau dituduh. Dan di kasus ini Raffi nggak main-main, Pak. Raffi menanggapi dengan serius, dibuktikan dengan menggandeng Hotman Paris, salah satu pengacara terhebat di negeri ini. Dan ini masalah kredibilitas, Pak. Ya, nggak boleh Raffi mengacuhkan begitu saja, menganggap angin lalu. Karena kalau Raffi menganggap angin lalu, maka netizen akan membenarkan tuduhan tersebut. Memang kalau kita lihat ya secara mendalam, banyak kok masyarakat Indonesia, netizen itu mempertanyakan dari mana Raffi bisa mendapatkan harta sebanyak itu dalam waktu singkat. Kalau teman-teman masih ingat 10 tahun yang lalu setelah Raffi terkena kasus penyalahgunaan obat, Raffi itu masih pontang-panting ke sana kemari mencari pinjaman uang kepada temennya. Dan Raffi mengatakan, temanku tuh banyak yang kaya, tapi yang respect sama saya tuh gak ada. Hanya satu orang. Orang itu adalah Denny Cagur. Dan waktu itu Raffi meminjam uang kalau nggak salah 1 atau 1,5 miliar dan dipinjami oleh Denny Cagur. 10 tahun yang lalu dia masih kekurangan uang. Dan 10 tahun setelah itu, saat ini Raffi memiliki perusahaan dengan nilai perusahaannya 3.000 miliar. Dari mana? Kalau teman-teman melakukan pemikiran seperti itu, pendekatan seperti itu, ya mungkin teman-teman membenarkan tuduhan tindakan TPPU itu. Tapi untuk membahas dugaan kasus yang dituduhkan kepada Raffi, kita harus membahasnya secara komprehensif. Dan kita bahas di Naratok, Mbak. Untuk bisa membahas itu secara detail, saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kita harus tahu perjalanan Raffi sebagai entertainer. Yang kedua, perjalanan bisnis Raffi. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara Raffi mengumpulkan uang 3.000 miliar dalam waktu yang singkat. Raffi memulai karirnya sebagai seorang entertain itu dari 2001 saat usianya 13 tahun. Berawal dari cover boy, terus artis sinetron, artis film, host, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, Raffi itu adalah salah satu artis yang memiliki eksistensi yang panjang. 25 tahun, hampir 25 tahun masyarakat masih mengagung-agungkan Raffi, masih menempatkan Raffi menjadi jajaran artis papan atas. Ya, bisa kita lihat banyak orang yang terkenal di tahun 2006 saat ini nggak jadi apa-apa. Banyak artis yang berapa tahun yang lalu kaya, sekarang miskin. Tetapi Raffi masih bisa menempatkan dirinya di atas. Itu adalah salah satu kelebihannya Raffi. Melihat hal itu, ya kita bisa menilai berapa nominal yang Raffi miliki. Ada yang mengatakan begini, Pak. Raffi itu setiap kali nge-host atau setiap kali dia perform, itu honornya setiap kali loh ya. Itu 80 juta, ada yang bilang di atas 50 juta. Tapi hal ini disanggah oleh Raffi. Raffi mengatakan enggak kok, 25 sampai 40 sekali nge-host. Dan dalam satu hari itu ada 3 program. Artinya satu hari dia bisa mengumpulkan uang 120 juta. Dalam satu bulan ya kurang lebih 4 miliaran lah. Kalau dalam satu tahun ya Raffi bisa mengumpulkan pundi-pundi hartanya kurang lebih 50 miliar. Kalau 50 miliar kali 10 tahun itu masih 500 miliar. Dan ini kan hartanya Raffi 3.000 miliar. Dari mana? 2.500 miliar yang lain. Slow, Pak. Kita bahas nanti di part ketiga bagaimana Raffi mengumpulkan 3.000 miliarnya. Setelah Raffi pontang-panting mencari hutangan
Raffi kemudian 3 tahun setelah masalah itu Raffi menikah dengan Nagita Slavina. Ya, Nagita Slavina itu ceritanya dulu pernah jadi mantan, kemudian CLBK dan dinikahin oleh Raffi. Setelah menikah dengan Nagita Slavina, perjalanan bisnisnya Raffi, perjalanan dunia entrepreneurnya Raffi itu baru dimulai, Pak. Sebelumnya Raffi ya as entertainer, ya as artis aja. Tapi setelah menikah dengan Nagita Slavina, perjalanan bisnisnya baru dimulai. Asal teman-teman tahu, Nagita Slavina itu mamanya adalah seorang businesswoman. Dia memiliki hotel dan dia memiliki production house atau PH. Perjalanan bisnis Raffi itu dimulai dari garasi, yaitu ngebuat channel YouTube. Salah, Raffi ngebuat channel YouTube itu di 2015 atau 2017-an lah. Bener-bener dari 1-2 orang karyawan sampai saat ini memiliki 200 karyawan. Dan teman-teman menanyakan, nah cuma channel YouTube aja bisa ngebuat perusahaan 3.000 miliar? Kan nggak mungkin. Kalau teman-teman memikirkan seperti itu, ya bener nggak mungkin. Karena kalian mengukur dengan pengetahuan kalian. Tapi yang sedang Nagita buat dan Raffi buat, dia nggak ngebuat channel YouTube, Pak. Dia ngebuat bisnis media. Kalau teman-teman tahu bisnis media itu apa? Bisnis media itu ya Metro TV, TV One, Trans TV, MNC TV. Raffi sedang ngebuat TV versi YouTube. Dia tidak ngebuat channel YouTube, Pak, tapi dia ngebuat bisnis media. Dari situlah Raffi mulai menjual produk-produknya. Apa produk-produk Raffi? Ya dirinya sendiri, entertainnya sendiri. Setelah growth, setelah berkembang, Raffi mulai merambah bidang-bidang yang lain. Seperti Rans musik, seperti cemilan, seperti bisnis F&B, makanan, bisnis olahraga. Mulailah dikembangkan bisnis-bisnisnya, lini-lini bisnis yang lain. Jadi YouTube itu hanya sebagai media promosi awalnya, sebagai batu loncatan, kemudian bertransformasi menjadi bisnis media versi Raffi. Setelah itu investor mulai tertarik, dan ini adalah cara bagaimana Raffi bisa mengumpulkan 3.000 miliarnya. Setelah Raffi ngebuat channel YouTube-nya growth, kemudian dirubah channel YouTube-nya bukan menjadi YouTube biasa, tapi menjadi perusahaan media. Raffi merambah banyak bidang, olahraga, real estate, F&B, terus fashion, otomotif, kemudian kebun binatang. Semua digabungkan menjadi satu perusahaan yang bernama Rans Entertain atau Rans Media. Kemudian investor tertarik. Setelah investor tertarik, sebelum ada orang yang tiba-tiba masuk, Pak, Raffi harus menghitung dulu, kira-kira saya hargai berapa perusahaan ini. Itu namanya value. Jadi Raffi memiliki 3.000 miliar, itu bukan uang cash, Pak. Itu hanya value. Saya kasih contoh. Ada anak muda yang ngebuat aplikasi supaya kita bisa mudah memesan ojek, dan aplikasi itu bernama Gojek. Anak muda itu hanya programming. Setelah programnya selesai, dia menyuruh temannya mungkin 10 driver untuk menjalankan aplikasi itu, dan aplikasi itu jalan. Modal anak muda itu ngebuat perusahaan awal Gojek mungkin dengan 10 driver itu ya paling nggak nyampe 1 miliar, mungkin di bawah itu. Tapi ketika dia presentasi di depan investor, dia akan menilai karyanya sendiri. Ibarat lukisan itu adalah masterpiece-nya dia. Ke depan masterpiece ini akan memiliki value, dan dia akan menilai, yang dinilai nggak cuma 10 motornya itu, 1 laptop untuk programmer, tidak. Tapi nilai ke depan ini berapa. Jadi kalau ada orang yang masuk ke saya nilai dulu ini perusahaan. Dan anak muda itu menilai dengan ratusan miliar, Pak. Bahkan saat ini valuasinya Gojek itu kalau nggak salah 55.000 miliar atau 55 triliun. Dan begitu pula dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad memiliki nama besar. Nama besarnya harus dinilai. Raffi Ahmad memiliki media yang bernama Rans Entertain. Itu harus dinilai. Saat ada investor pertamanya kalau nggak salah adalah SCTV dan Indosiar yang tergabung dengan nama SCMA.
MTech. Dia invest kalau nggak salah 250 miliar dan hanya dikasih sahamnya 17%. Itu di 2001. Di 2001 valuasi perusahaannya Raffi itu udah 1,4 triliun atau 1.400 miliar. Dan itu apakah sah kita bisa menilai perusahaan kita seperti itu? Sah-sah aja. Asalkan mau sama mau. Terus tindakan pencucian uang, indikasi pencucian uang dari mana? Dan ini pertanyaan besarnya. NCW yang menuduhkan hal ini ke Raffi, ini masih belum memiliki bukti. Dia masih belum memiliki bukti. Setelah satu konferensi persnya, dia mengatakan hal ini bermula dari 2 laporan. Dan dari 2 laporan tersebut, dia masih meneliti, masih mempelajari, dan masih mendalami, Pak. Artinya, dia sendiri tuh masih belum confidence apakah Raffi terlibat. Jadi laporan tersebut itu masih dikumpulkan alat buktinya. Pertanyaan saya, ketika Anda masih belum memiliki full alat bukti, kok bisa berani-beraninya ngeblow up hal itu ke media? Dan di dalam konferensi persnya itu ada salah satu yang menggelitik menurut saya. Dia tuh menjelaskan tindakan pencucian uang itu ada 3 hal. Layering, placement, integrating. Terus wartawan menanyakan, Pak, Raffi Ahmad terlibat di sisi yang mana? Ini masih kami perjelas. Ini masih kami dalami. Kan berarti masih belum memiliki alat bukti yang lengkap. Dan kejanggalan-kejanggalan itu dibuktikan di pertanyaan selanjutnya. Dari kapan tindakan pencucian uang ini dilakukan? Dia nggak bisa jawab, Pak. Jawabannya template, masih didalami. Pertanyaan kedua, berapa nominal yang dicuci uangnya, berapa ratus miliar? Dia juga belum bisa ngejawab. Kurang lebih ya ratusan miliar lah. Nominal jelasnya belum tahu. Loh, Anda menuduh orang tetapi buktinya belum lengkap. Apa nggak takut umpan balik ke Anda atau serangan balik ke Anda? Dan pertanyaan terkonyol itu adalah di pertanyaan selanjutnya. Wartawan kan menanyakan kayak gini. Berarti kan belum lengkap, Pak, belum detail apa yang Anda tuduhkan kepada Raffi Ahmad. Enggak takut Anda diserang balik, enggak takut tuduhan itu akan berdampak ke Anda. Orang itu mengatakan apa? Kita tidak menuduh, kita hanya ingin memastikan kalau Raffi tidak terlibat. What the hell? Di konten kali ini tuh saya bilang terbukti secara logika, Raffi nggak salah, Pak. Kalau memang salah satu investornya koruptor, ya kita nggak tahu. Bukan mutlak salah Raffi. Apakah Raffi memiliki dampak kesalahan? Iya ada. Tapi bukan mutlak. Seperti sekarang saya ngerintis YouTube, tiba-tiba ada orang yang datang dan saya kira kekayaan orang itu di atas 10 miliar misalkan. Dan dia invest 100 juta ke saya, kan normal-normal saja. Tetapi saya nggak tahu ternyata uang 100 juta itu hasil dari korupsi. Apakah saya salah? Ya, saya memiliki kesalahan karena saya kurang teliti. Tetapi apakah mutlak kesalahan saya? Belum tentu, Pak. Begitu pula dengan perusahaannya Raffi. Apalagi di bursa efek, lebih banyak lagi. Dan menurut saya, Raffi harus tegas menanggapi kasus ini karena Raffi sedang ingin IPO. Perusahaannya ingin berlantai di bursa efek. Kita harus mendukung lah anak-anak muda seperti Raffi Ahmad ini. Karena dari modal kecil, dari modal kamera seperti ini, dari modal garasi seperti ini, bisa bertransformasi menjadi perusahaan media dengan valuasi ribuan miliar. Kayaknya mungkin penjelasan saya belum lengkap, kita lah sambung di video selanjutnya. See you and good luck.